cuy. Jangan ketawa dulu, tes suara dulu, kayak apa lu malah ketawa dulu. Langsung di komen sama Ini udah lama Yani. nggak ketemu. Ya ampun, kita terakhir ketemu kapan aja gue udah lupa, Pris. Tahun lalu? Kayaknya tahun lalu ada deh. Tahun lalu, enggak. Mungkin tahun lalu ya, zamannya gue masih Yang kontak-kontakan nginep. lo. Iya benar. Terus, Bener itu, abis itu udah terus, hilang. iya betul. Terus lu neraktir gue mie ayam, inget nggak? Wih, ayam. Nanti lo ke Bogor lagi, ntar gue traktir makan lagi. Sama Yani tuh, Eh, Yani kalau balik Yani. dari Palembang. Yani kapan ke Jakarta? Nggak tahu nih, Yani lu kapan? Kita ngumpul lagi tuh. Hai Priska, katanya. Kata dia spektar udah join luar biasa banget. Kenalan dulu Priska. Ini kan sebagian udah kenal sama lu kan, sebagian belum. Kayak tadi udah dikenalin teman-teman. Ini namanya Priska, salah satu teman gue. Yang kenalnya kita tuh kenal pertama di S2 ya Priska ya. Ya nggak Iya. sih? Heeh. Di S2 Nah. kenalannya. Karena S1-nya kita nggak bareng. Jadi pas S2 kita Mhm. ketemu. Kayaknya di kelas apa kita ketemunya ya? Yang Yang kelas-kelas awal-awal. awal. Yang awal banget. Karena Psikotes. peminatannya Yang kita tes beda. itu. Aduh, tes-tes lagi yang dibahas kayaknya nih. Ya, kita ketemunya di situ lah ya. Emang sih S2 yang paling berkesan sih. Nah, apa nih kata si Yani? Kelar dulu coy coronanya katanya. Ya iyalah, lu jangan bawa feel tuh ke sini. Suaranya iya sih gue tenggelam kalah sama suara Priska. Nih emang headset gue kayaknya. Sebentar ya. Lu ngomong dulu Pris, gue ganti headset dulu nih. Aduh, maaf ya. Ya lu Besok-besok gue ngomong latihan aja. ketawa udah behave deh. Ngapain lu behave ya ampun. Ini juga orang udah Ika banyak yang kena lu. sama Yani. Balik Iya. ya. Kita ke Iya. Gunung Pancar lagi. Suaranya Priska tuh mendominasi kayaknya. Ini by the way kita ngomongnya nggak formal-formal kan ya. Kita kayak sharing-sharing doang. Untung gue punya komentator yang ngabarin ya suaranya nggak kedengeran gitu kayak kemarin ya tiba-tiba mati di tengah jalan gitu. Luar biasa emang teman-teman gue. Ya kenalan dulu Pris, ini udah mulai agak banyak nih yang join gitu. Behave butuh Iya, latihan. Iya, kita karena kuliah di iya S2 betul. nggak diajarin behave secara keseluruhan emang. Ya, kenalan dulu ya teman-teman. Nama lu Oke, siapa? Nama lengkapnya. kenalan. Nah, hai semuanya, kenalan nama saya Priska. Terus apa lagi? Ini nama panjang dong, masa Priska Eh, doang? Iya Priska Nova. Mm-mm. Terus biasa dipanggil Priska, Bukan dipanggil princess ya? Singa. Enggak. Ih, amit-amit, awas lu manggil gue princess. Enggak gue banget. Terus So, terus apa ya? Kegiatan asli. sehari-hari kali ya? Ya, atau asli Oh, lu dari asli. mana? Mungkin ada yang dengar Hidup, logatnya agak beda gitu. hidup saya sih nomaden. Cuman kalau ditanya lahir itu di Jakarta lahirnya, tapi udah pernah ke Kalimantan, Luar terus biasa. pernah ke Surabaya gitulah. Udah Aslinya sih kemana-mana. lahir di Jakarta sih, gitu. S1 lu Terus di balik Surabaya lagi ya, Pris ya? S1 Surabaya, heeh. S1 Surabaya S1 Surabaya, Psikologi. terus ya, Hai terus Billy. S2-nya di Atma ketemu Lulu pada Kamu orang-orang rumpi memang di Atma ya. gitu, gitu sih paling. Dari S1 emang lu udah ngambil klinis ya, Priska? S1 klinis. Tapi kalau S1 ku dulu tuh dia ada mayor minor ya. Jadi Hmm. kayak gue kayak ada pilihan gitu. Gue sih Hmm. ngambil mayornya klinis terus kayak tapi minornya kayak pendidikan gitu. Dan itu Hmm. kayak milih gitu loh kayak mata kuliahnya mau yang mana. Kalau dulu sih S1 Hmm. sih gitu. Mm-mm. Gitu. Sama sih di Atma juga gitu, kita mayor minor Iya pas ya. S1-nya memang. Iya, di akhir-akhir baru kita Hmm. belajar. Ya ampun, Hmm. ada nyamuk lewat barusan. Iya, Terus itu burung ya. Apaan sih? itu enggak, itu nyamuk di kamar gue, ya ampun. Mohon maaf ya netizen ya, ini emang agak-agak hilang fokus bentar. Nah, Priska, kalau pengalaman kerja lu udah di mana aja? Pengalaman kerja banyak kan sih nggak tahu nih aku kayaknya banyak kan di pendidikan. Terus sekarang Hmm. juga jadinya masuk ke institusi pendidikan sih konselor Hmm. gitu Hmm. Oke. gitu Berarti sih. walaupun kuliah klinis, tapi memang jiwa sebagian masih di pendidikan lah ya. Iya, sepertinya nyemplung-nyemplungnya ke dunia pendidikan gitu. Menarik soalnya ya. Iya sih, maksudnya
nggak tahu sih, mungkin kayak passion ngajar kayaknya deh aku ya, itu kayak Kebalikannya dari eh gue sih kayaknya. oh gitu. Heeh, kayaknya gue nggak sesabar lu sih, Pris. Memang mungkin memang gue cocoknya di Tio sih memang gitu. Ngadepinnya yang bisa gue sentak dikit gitu. Kayaknya kalau yang ade, belajar tuh kayak bukan gue banget sih memang. Nggak gitu juga sih gua ngajarnya, Ya gue yakin bukan nggak bakal berarti begitu kemudian sih. nggak mungkin, nggak, belum tentu juga yang pendidikan itu sabar ya. Oh gitu. Nah, gue udah ngeliat dari lu soalnya. Nah, Pris, itu kan sekilas tentang lu ya. Maksudnya biar teman-teman tahu nih Hmm. kalau Priska yang Hmm. akan bahas mengenai topik hari ini tuh berarti backgroundnya memang dari background psikologi juga dan dia akan bahas topiknya mengenai Hmm. grieving gitu. Nah, biar teman-teman Hmm. juga tahu, Pris gitu. Biasa nggak jelasin sedikit aja sebenarnya kita mau bahas tuh grieving tuh apa sih? Karena kan grieving in bahasa Inggris gitu ya. Kalau di Indonesia kan tuh apa sih Oke, sebenarnya? oke. Mungkin kayak prolog dulu kali ya. Jadi kayak Mm-mm. grieving itu, jadi ada istilah, mungkin teman-teman pernah dengar grieving, berduka, Mm-mm. terus kehilangan gitu. Itu Mm. kayak tiga hal yang tiga kata yang mirip-mirip, mepet, tapi sebenarnya kayak punya pemaknaan yang berbeda Beda. gitu sih ya. Jadi kehilangan, kalau kita ngomong grieving kan deket banget sama kehilangan ya, berduka Mm. dan Mm. kehilangan gitu. Nah itu tuh kehilangan itu sesuatu yang eh, natural Mm. kehidupan kita gitu, dalam Mm. arti semua orang mungkin akan mengalami itu gitu, Mm. Mm. baik yang udah pernah ngalamin, Mm. sedang ngalamin, Mm. nanti juga akan ngalamin proses kehilangan gitu, kayak hukum Mm. alam lah, kayak Mm. natural itu kita akan kehilangan gitu. Nah terus tiap orang juga nanti responnya akan beda-beda sih ketika Mm. menghadapi kehilangan itu gitu. Mm. Nah, jadi kalau grieving itu respon normal dari kehilangan Mm. gitu. Jadi bisa berupa orang atau berupa barang sih, dalam arti kayak kehilangan kerjaan, Mm. Mm. itu juga bagian dari grieving gitu. Mm. Nah, tapi Kalau kalau gue kayak kehilangan, kayak sekarang nih gitu, misal abis gajian kehilangan duit termasuk grieving nggak? Nggak ya, numpang lewat, maksudnya gaji gue numpang lewat nggak grieving dong jadinya ya, nggak kan ya? aduh, gue tuh mau jawab tapi males deh. Perlu dijawab nggak sih ya? Maksudnya biar orang juga nggak yang serius gimana gitu ngeliat lu, Priska. Nggak ya, abaikan, lanjut Priska. Oke, jadi itu grieving. Terus kalau kehilangan itu berarti periode setelah meninggal biasanya, kayak kayak itu kayak suasana hati gitu loh ya. Mm. Kalau Berarti grieving itu kalau konteksnya ya berarti berduka. lebih ke uh, missing someone gitu ya, maksudnya bener-bener yang mungkin kita nggak akan ketemu lagi gitu. Jadi mungkin enaknya pakai bahasa Inggrisnya kali ya. Kalau grieving Iya, itu biar lebih kan jelas kali grieving gitu ya. ya, berduka tuh mourning kan katanya. Mm-mm, mm-mm, Apa sih mm-mm, bacanya, mourning, terus mm-mm, kehilangan tuh bereavement gitu loh. Jadi kayak mm-mm, kayak kehilangan gitu kan. Nah, mm-mm, mm-mm, kalau grieving itu uh, ya kehilangannya gitu. Tapi kalau mm-mm, kehilangan tuh periode setelah meninggalnya gitu, atau setelah setelah orang itu nggak ada gitu. mm-mm. Oh, oke, Gitu. ada Terus kayak ada stage-nya gitu maksud lo ya? setelah, Oke. jadi setelah nggak ada itu kita kehilangan gitu. Itu kayak suasana hati hilang Mm. gitu loh. Oke, oke, Ya, oke. terus kalau berduka itu lebih banyak kayak tentang dipengaruhi oleh budaya. Jadi aku mungkin kayak kita jelasin pakai contoh aja kali ya. Ya, Boleh, jadi boleh, kayak boleh, lebih boleh. kalau grieving itu kan uh, respon kita sama kehilangan. Mhm, Respon kita terhadap mhm, kehilangan mhm, orang, tiba-tiba kita ditinggal, meninggal dan sebagainya, mhm, dan ya udah karena sakit atau yang apapun itu gitu. mhm, Nah terus kita biasanya punya respon, itu respon grieving yang normal adalah uh, bisa mental reaksi atau mhm, bentuknya fisik, bisa juga mhm, reaksi sosial. mhm, Nah, mhm, biasanya makanya kalau kita ditinggal orang gitu, jadi reaksinya bisa marah, rasa bersalah, mhm, terus cemas, sedih, perasaan tidak berdaya atau takut. mhm, Ini mhm, sih waktu waktu aku kehilangan, aku sedikit sharing aja sih, kayak mhm, kehilangan papa gitu. mhm, Itu semua semua yang disebutin di jurnal yang aku baca itu aku mhm, ngalamin semua gitu. mhm, Jadi mhm, marah, bersalah, mhm, cemas, sedih, perasaan tak berdaya, takut, itu aku alamin semua gitu, dan mhm. itu jadinya kayak nyampur gitu loh ya. Oke, ke psikis ya Nah, jadinya.
Terus juga itu tadi reaksi mental, tapi kita juga sering ada reaksi fisik juga, itu kayak masalah tidur, terus kemudian kehilangan nafsu makan, terus sampai mual, kelelahan, terus imunitas tubuh kita juga jadi berkurang kan, Menurun. karena kita Iya. kita sedang ngalamin emosi seperti itu gitu, sampai sakit juga terjadi gitu, seperti itu. Terus Iya sih. reaksi sosial juga biasanya muncul, biasanya kayak menghindari kontak sosial, terus kemudian kebutuhan untuk ngurus keluarga lain itu jadi kayak lebih besar. Jadi misal istri ditinggal suami gitu, jadi kayak reaksi sosialnya jadi kayak overprotective anak dan sebagainya. Nah itu sih reaksi yang biasanya muncul ketika kita lagi grieving gitu. Nah, kehilangan itu prosesnya setelah meninggal tuh ada kayak sesuatu, ada yang hilang gitu lah Iya. ya, Iya. yang ya biasanya bareng, kegiatan bareng, nah itu enggak. Nah itu kehilangan gitu, perasaan kehilangan itu yang muncul juga gitu sih. Kan kalau tadi yang lu jelasin kan lebih ke itu kan ciri-ciri yang mungkin nggak yang terlalu bisa kasat mata dilihat oleh orang lain ya, tapi mungkin lebih ke kita sendiri nih merasakannya apa gitu ya. Jadi mungkin kayak teman-teman yang lagi dengerin gitu dan kayak kalian tuh pernah merasakan hal-hal yang tadi disebutkan sama Priska. Kalau kalian memang lagi posisinya memang lagi berduka dan mengalami hal tersebut, berarti masih kita bisa bilang normal ya Priska. Maksudnya memang pada umumnya ketika orang kehilangan pasti akan mengalami hal itu gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan kalian setelah ditinggal misalkan oleh orang tua atau anggota keluarga atau siapapun yang mungkin secara hubungan tuh deket sama kita gitu, apalagi kehilangannya karena faktornya kematian, itu apa yang tadi Priska sampaikan tuh wajar gitu ya. Dan memang setiap orang tuh memang butuh kan berarti waktu untuk bisa kayak menyerap semuanya gitu nggak sih Pris? Maksudnya bukan menyerap ya, kayak nerima kondisi atau nerima kehilangan itu. Karena kan kalau kayak pengalaman gue sih ya, misalkan kayak sepupu-sepupu gue gitu, misalkan ketika dia ada yang kehilangan orang tuanya tuh yang itu kayak bahkan gue ngerasa kayak berbulan-bulan tuh masih yang jangankan yang di dalam diri dia ya, gue rasa gue aja kalau ngeliat dia tuh udah kelihatan dari mukanya masih duka cita gitu loh. Itu sih, dan itu berarti kita bisa bilang nggak sih kalau misalkan yang seperti itu tuh masih wajar atau enggak gitu, karena kan durasinya setiap orang mungkin kan beda-beda ya untuk bisa menerima kehilangan itu. Iya, iya, betul. Nah, itu dia, maksudnya kayak emang grieving itu beda-beda ya. Aku juga kayak baca kondisi tadi, sama kemarin aku sempat baca-baca jurnal juga, itu kayak nggak ada pattern gitu loh, kayak nggak ada polanya. Tiap orang itu akan berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak faktor banget. Ketika orang itu berduka, responnya, coping yang dipakai itu nanti akan mempengaruhi banget dalam dia nanti proses grievingnya gitu. Nah, Jadi nanti kan lu emang akan jelasin juga kan ya? iya, iya, nanti sih itu Masih ada ada beberapa hal berikutnya. yang Ini uh, pertanyaan nih si Yani nih, oh, pertanyaannya sebenarnya tadi sekilas sempat kepikiran juga sama gue nih, karena apa yang lu tadi jelasin gitu ya. Gue jadi mikir kayaknya dulu pas gue lagi patah hati juga gitu sih Pris, nggak nafsu makan gitu, berat badan turun gitu kan, yang gitu-gitu lah. Jadi makanya ini si Yani juga bilang kehilangan pasangan kayak misalnya terkait dengan putus gitu, simptom yang keluar mirip-mirip termasuk grieving nggak? iya, jadi grieving itu sebenarnya kayak konsepnya luas sih ya. Aku baca tuh kayak grieving itu ada banyak banget, termasuk kehilangan binatang peliharaan, Ya. pet gitu. Karena ini kan kalau grieving itu kita bicara tentang kayak kita punya attachment terhadap sesuatu atau orang gitu, terus kemudian hilang gitu. Nah itu kalau dalam grieving itu cukup luas sih gitu. Jadi termasuk putus cinta, terus meninggalnya orang tua, sibling, terus job, kehilangan pekerjaan, terus kemudian juga tadi ya apa kehilangan binatang peliharaan gitu, itu juga tergolong dalam grieving sih memang. Oke. Nah, berarti kan sekarang maksudnya kayaknya kalau gue rasa sih mungkin teman-teman juga udah mulai nangkep nih gambarannya grieving itu, yang dimaksud dengan grieving itu yang seperti apa gitu kan. Mungkin kita bisa coba lanjut kan, tadi kan lu bilang ada beberapa tahapan ataupun nanti cara copingnya gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak nih kayak gimana sih, Pris? Oke, jadi mungkin yang kayaknya teman-teman psikolog tuh teman-teman psikologi kayaknya udah tahu deh teori yang terkenal itu di Kubler Ross gitu. Apa jadi ada, kalau teman-teman yang udah tahu mungkin kayak bisa sharing-sharing kali ya. Jadi
kalau kalau Kubler-Ross bilang itu ada 5 tahapan kan, ada denial, anger, aku masih buka contekan by the way. Denial, Apa-apa, Kak Disa. anger, terus iya ya, bargaining, terus depression, sama yang terakhir itu adalah si acceptance gitu. Jadi kalau denial itu fase dimana kayak kita deny gitu loh, sama sama kenyataan itu gitu. Nah tapi kalau dari sudut pandang si Kubler-Ross itu hal yang wajar sebenarnya gitu. Itu respon kita untuk survive gitu kan, denial itu sebelum kita nanti nerima kenyataan gitu. Jadi kalau denial itu kayak responnya enggak kok, dia masih ada gitu, enggak kok, dia masih masih sehat gitu. Jadi denial, menolak menerima kenyataan gitu. Terus kemudian di respon yang kedua adalah anger, itu kayak mulai marah gitu ya. Okay. Jadi kayak ini salahnya dokter nih, telat penanganan, ini salahnya rumah sakit, salah kamu nggak ngerawat gitu. Terus kemudian salah Tuhan di mana sih? Aku berdoa tiap hari gitu, tapi kok Tuhan bantuin di situasi kayak gini gitu. Itu tahap anger. Terus kemudian bargaining itu juga mulai apa ya, kayak kayak bargaining, kayak tawar menawar gitu loh. Tuhan kalau boleh diizinin hidup sekali lagi, aku tuh akan jadi anak yang baik deh. Oke. Boleh nggak sih kasih kesempatan satu kali lagi gitu? Kayak berharap berusaha orang yang hilang atau apapun yang hilang itu bisa hidup lagi gitu kali ya. Balik lagi gitu. Jadi kayak gitu. Terus ini cuma mimpi kan Tuhan, boleh nggak sih gitu? Itulah itu yang biasanya terjadi di tahap itu gitu. Terus yang berikutnya adalah depression. Jadi kalau depression ini di sini, kalau yang aku baca sih ini state ya, bukan berarti kemudian depresi dalam arti depresi diagnosis klinis gitu. Jadi depression itu tahap apa ya, berduka yang lebih dalam gitu. Jadi kayak beneran sedih, oh ternyata dia emang udah nggak ada ya gitu. Kayak aku sendirian ya gitu. Jadi kayak di tahap merenung, itu murung gitu kali, jadi maksudnya gitu merenung, di depression gitu ya. Ya. Jadi tapi ini juga bagian dari healing. Ini salah satu tahap kalau menurut Kubler-Ross itu harus dilewatin juga gitu. Nah yang terakhir adalah tahap acceptance. Nah acceptance itu berarti oke, emang dia udah nggak ada gitu. Terus harus apa? Jadi kayak udah mulai menerima apa yang terjadi gitu. Ya udah nggak apa-apa, papa udah nggak ada, ya udah aku harus apa. Nah itu tahap acceptance. Tapi tadi di akhir juga si Kubler-Ross juga bilang bahwa nggak ada patternnya gitu, bukan sesuatu yang strict, kalau abis melewati ini harus ini, abis ini harus ini, itu nggak juga. Sendiri juga nggak bilang kalau itu sesuatu yang kayak harus dilewatin gitu. Ada yang skip, ada yang muter-muter, jadi kayak apa ya, kayak abis denial, anger, mundur maju gitu, sampai acceptance-nya nggak accept kemudian gitu, itu juga ada gitu. Iya, benar sih, karena kalau gue lihat juga situasinya aja ya gitu ya, kayak misalkan gue deh, kayak misalkan pas bokap nggak ada gitu, ya kelihatan sih bedanya gitu, kayak gue, nyokap, koko gue tuh beda gitu. Mungkin karena kalau cowok mungkin ya lebih, ya gue nggak tahu kalau mereka di dalamnya denial juga ya, gue nggak tahu juga kalau misalnya mereka ada anger juga ya, gue nggak tahu gitu kan, karena kan memang itu nggak kelihatan di depan gitu. Cuma yang kelihatan banget sih nyokap gitu, karena kan biar gimana kan itu pasangan hidupnya gitu kan, yang nggak ada gitu. Nah itu sih gue ngelihatnya tuh sebulan tuh derai-derai air mata tuh masih ada gitu loh. Dan itu sampai akhirnya nih gue rasa sih sampai sekarang juga dia masih dalam stage itu ya, walaupun udah dari 2013 sih, udah cukup lama gitu. Makanya tadi kan pas lu bilang juga kan, ini kita memang nggak ada batas waktunya nih sebenarnya. Misalkan idealnya gitu, kalau grieving itu udah bisa menerima kenyataan gitu, atau bisa ke tahap acceptance itu misalkan normalnya 3 bulan, 6 bulan nggak ada gitu. Bahkan ada yang harus melewati sampai tahunan gitu, bahkan ada yang mungkin sampai akhirnya pun dia masih belum bisa acceptance gitu. Mungkin berarti kan. Iya. Ada juga yang perilakunya seolah-olah move on, tapi sebenarnya denial, living in denial gitu, itu ada juga. Iya. Gitu. Nah sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh maksudnya gini, gini aja sih maksudnya.
kan kayak konsep-konsep ini kan ya kalau kita karena kita kuliah kita udah lumayan cukup familiar gitu. Cuma kan mungkin teman-teman tuh ada yang mengalami ini dan mereka tuh nggak nyadar gitu. Sebenarnya tuh gue di stage apa sih gitu. Gimana sih caranya supaya teman-teman itu mungkin yang sekarang dengerin tuh mereka bisa tahu nih gue tuh lagi di stage apa ya. Karena kan kita nggak tahu ya. Mungkin kan yang dengerin di sini juga kan mereka sebenarnya masih dalam tahap grieving walaupun kehilangannya itu udah yang beberapa tahun lalu gitu. Gimana sih cara kita mengenalinya? Gue itu beneran udah acceptance yang kayak tadi lo bilang atau sebenarnya tuh gue masih di stage yang lain gitu dan kayak berpura-pura tuh kayak, bukan berpura-pura ya kayaknya supaya menghibur diri gitu kesannya tuh gue udah bisa nerima gitu. Itu gimana sih cara kita ngelihatnya? Nah mungkin cara ngelihatnya kayak ini setidaknya buat teman-teman yang mungkin belum tahu ada 5 tahapan ini, setidaknya dengan ada informasi ini teman-teman mungkin bisa bedain ya denial itu apa, anger itu apa, terus kemudian bargaining, tahap depression sama si acceptance gitu. Nah biasanya itu kayak campur gitu loh ya kadang gitu. Nah itu mungkin dengan dari tahu gitu terus kemudian kayak mulai nanyain sih ini sekarang apa yang aku rasain gitu ke diri sendiri gitu itu apa sekarang gitu, lagi tahap lebih banyak marahnya kah, nggak terima gitu, banyak nyalahin orang, banyak nyalahin lingkungan, atau lagi di momen sedih gitu. Nah itu sih mungkin dengan cara itu gitu untuk tahu ke diri sendiri itu sedang ngalamin apa gitu. Oke. Sebenarnya yang lebih menarik lagi sih, Pris, maksudnya gini, ketika kita di tahap itu kan cara orang untuk bisa mengatasi atau coping terhadap kehilangan ini kan beda-beda ya. Mungkin ada yang dengan seiring berjalannya waktu dia bisa kayak healing sendiri, tapi juga mungkin ada yang nggak bisa sendiri gitu atau butuh bantuan gitu. Kapan sih saatnya dimana kita harus menyadari bahwa kita tuh butuh bantuan, either itu bantuan misalkan konseling dengan psikolog ataupun dengan orang lain gitu yang mungkin dianggap memang bisa bantu kita. Itu gimana sih cara kita buat menyadarinya gitu? Atau mungkin teman-teman di sini yang punya apa sih namanya teman ataupun keluarga gitu yang mungkin dengan ciri-ciri yang tadi lo sebutin gitu ya, Chris, maksudnya biar kita bisa tahu ke mereka nih kayaknya lo udah butuh bantuan deh. Nah itu tuh kayak apa sih biasanya? Yang kayak gimana? Ya, ya. Oh, jadi ini sih ya, jadi ada respon yang normal. Respon normal itu yang tadi ada mental apa ciri mental tadi, terus kemudian secara fisik kayak kelelahan dan sebagainya. Terus untuk sosial, menghindari kontak sosial sementara waktu itu biasanya ciri yang umum terjadi gitu. Okay. Nah, tapi itu dikatakan tapi kadang gini, nggak semua orang kemudian nunjukin respon itu. Yeah. Gitu. Itu nggak nunjukin respon itu. Jadi ada yang namanya delay grief, delay, sama yang complicated grief. Gitu. Jadi kalau yang delay itu respon yang tadi itu nggak muncul. Gitu. Jadi tapi delay gitu ya. Jadi kayak grievingnya tuh nanti gitu. Jadi ini aku ngalamin tuh. Jadi aku mungkin kasih contoh aja. Jadi kayak aku dulu itu aku nggak ada itu, aku delay grief menurut aku. Kenapa? Karena waktu itu ya pas papaku nggak ada, terus sibuk tuh ya, sibuk pemakaman. Mungkin teman-teman kamu juga ngalamin kan kayak jadi kayak nggak kepikiran orang, nggak kepikiran ya. Sedih tapi nggak menghayatin gitu. Jadi sibuk nyiapin makanan orang, keluarga banyak yang datang, sibuk ngurusin banyak hal. Terus kemudian juga pas itu juga mamaku tiba-tiba kayak mau pindah ke Jakarta, aku pindahan ke Surabaya gitu, terus masuk S2, jadi sibuk, jadi itu jadi kayak sibuk gitu loh, banyak hal gitu, sampai kemudian aku delay sih, jadi kayak setelah itu aku ngerasain ini apa respon-respon yang harusnya aku rasain kemarin gitu, itu delay. Nah, ada juga yang masuk ke complicated grief gitu, jadi biasanya ini kelihatan kalau jangka waktunya itu lebih lama. Terus kemudian juga yang kelihatan sih kayak intensitasnya ya. Jadi mulai muncul kayak ini, mulai dikatakan itu perlu bantuan kalau kayak udah mulai muncul keinginan untuk nyusul. Oke, kayak misalkan berbuat sesuatu yang bodoh itulah ya, entah itu mencoba mencoba untuk aku
Kata itu boleh disebutkan nggak sih? Ya itu. Iya ya, kayak kayak keinginan untuk nyusul, kemudian juga sulit beradaptasi setelah itu, jadi kayak muncul depresi, cemas, kemudian juga penggunaan obat ya untuk avoid perasaan yang berduka gitu. Jadi Oh, kalau penggunaan ya atau udah konsumsi obat termasuk nggak? Kayak misalkan kan orang ada yang untuk menahan menahan apa ya? Kayak biar nggak sedih atau apa gitu yang mulai akhirnya misalkan menggunakan entah itu obat-obatan ataupun misalkan larinya ke alkohol gitu-gitu itu udah ya 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 termasuk. Oke. ya itu tergolong ke complicated grief, dalam Oke. arti dia uh, apa ya, butuh butuh bantuan gitu untuk Mm-mm. mengatasi rasa grieving Mm-mm. itu. Mm-mm. Terus juga uh, atau muncul gejala PTSD, jadi Mm. kayak apa ya, kayak takut, misalnya kayak takut karena mengingat peristiwa tertentu atau bunyi Mm. suara tertentu, jadi muncul Oke. PTSD Jadi gitu. trauma Itu gitu maksudnya ya. Mm. aku sih dulu pernah sampai yang kayak takut banget dengar suara ambulans ya, Mm. deg-degan gitu. Mm. 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 Kayak aku ada respon itu waktu itu Mm. kayak dengar Mm. suara ambulans, tapi Mm. aku Mm. kayaknya sih belum sampai yang PTSD ya, ya nggak, Mm. cuman kayak depan aja gitu, tapi Mm. nggak ada Mm. ciri-ciri lain dari Mm. PTSD. Nah itu Mm. tadi sih kan, jadi kayak udah mulai muncul keinginan untuk nyusul, terus Mm. kemudian mulai ada depresi, kecemasan, penggunaan Mm. obat PTSD, sampai Mm. yang itulah, jadi yang perilaku-perilaku itu yang di level itu baru mungkin memang butuh bantuan. Mhm, mhm. Berarti mungkin maksud lu ketika kita udah melakukan sesuatu halnya yang sifatnya destruktif diri kita sendiri, itu berarti udah saatnya kita butuh bantuan gitu ya. Jadi mungkin kayak teman-teman yang sekarang dengerin gitu, kalau ngelihat teman-temannya, saudaranya, atau siapapun anggota keluarganya yang setelah kehilangan sesuatu, terus akhirnya muncul itu ya, ciri-ciri yang mulai mendestruksi diri mereka sendiri, itu kalian udah mungkin udah harus lebih aware untuk kasih tahu dia mungkin dia butuh bantuan gitu ya. Butuh bantuan, entah itu mungkin kenalin ke psikolog atau misalkan Ya, ya ke betul. siapa gitu lah. Karena kan sebenarnya kita kalau bilang mungkin konseling beda-beda ya. Kadang juga ada yang konseling orang lebih prefer ke psikolog, mungkin ada juga yang kalau yang lebih religius kan mungkin bisa ke mungkin Agama. ya ke kegiatan keagamaan, itu juga berarti memungkinkan kan untuk healing ke arah Ya, sana kan. iya, Oke. mungkin sih. Mungkin tapi kalau misalnya kita kayak ke psikolog kan ada grief counseling tuh ya, itu nanti akan Hmm. terbantu tuh gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Oke. Gitu. Jadi mungkin jangan takut untuk ke psikolog kali ya, maksudnya ya ya balik lagi, gue nggak tahu sih sekarang tuh, harusnya sih dengan perkembangan zaman, majunya zaman gitu ya, orang udah nggak punya konotasi kalau ketemu psikolog tuh berarti gue lagi gangguan jiwa gitu ya. Berarti even itu Ya, untuk ya. konseling hal-hal kecil gitu, dimana kalian tuh udah merasa bahwa udah nggak bisa nih gue kalau buat ngatasin ini sendiri gitu, atau kok kayaknya berat badan gue turun drastis gitu, orang juga kalau ngeliat gue selalu ngerasanya tuh kayaknya kok lu beda banget sih, jadinya nggak se-happy dulu gitu, mungkin mulai datang kali ya, ketemu dengan orang siapa yang kalian percaya gitu untuk misalkan cerita. Kalau misalkan kalian merasa teman-teman yang diajak ngobrol kayaknya teman-teman gue ember deh kalau gue cerita kayak gini, mungkin gimana, mungkin bisa datang ke psikolog kali ya gitu, untuk Iya, ya. yang bisa cerita, karena kita kan keep it confidential gitu. Oke. Tiap Asking orang for sih, help. tiap orang sih punya resiliensi, kayak daya rentan berbeda-beda ya gitu. Ada beberapa yang memang kayak cepet gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang memang sulit untuk keluar dari grieving, terus kemudian juga tadi perilaku yang udah destruktif, nggak ada salahnya kok kita minta Iya, bantuan minta gitu. bantuan. Nah, ini Yani juga cerita nih, kan kita tuh biasaan ya orang-orang di sini, terutama Indonesia tuh, kayak misalkan sering banget deh, misalkan lu lagi di pemakaman atau apa gitu kan, supaya tujuannya mungkin baik untuk menghibur, tapi kadang mereka tuh kayak bilangnya, ya kita tuh kan butuh butuh meluapkan emosi gitu, maksudnya bukan emosi, maksudnya ketika lu sedih kan meluapkan emosi dengan lu nangis tuh hal yang wajar gitu ya, walaupun gender lu mungkin cowok gitu, karena kan lu kehilangan Ya, ya. seseorang ataupun ya kayak tadi hewan peliharaan ataupun yang emang lu ada attach feeling gitu. Nah kadang tuh orang-orang kita kan suka bilang yang kuat ya gitu, kayak Yani bilang jangan nangis gitu-gitu. Nah itu kan kayak malah kita mensupres feeling kita. Nah itu menurut lu gimana? Ya. Terus aku juga sempat baca nih kayak beberapa mitos tentang berduka ya. Aku kayak sambil mau jawab pertanyaannya si Yani juga, ini sih ada beberapa mitos lain tentang berduka gitu. Jadi ada tulisannya, the pain itu will go away kalau di-ignore gitu. Jadi kayak rasa rasa sakit karena berduka itu udah ignore aja, nggak perlu dihadapin, maksudnya nggak perlu sedih lah gitu, abaikan aja, tetap berat dan sebagainya gitu. Itu salah satu
mungkin kayaknya Indonesia masih banyak yang kayak gitu juga deh gitu. Itu sebenarnya itu mitos, sesuatu yang apa ya, justru malah akan kayak jadinya akan delay gitu loh ya Kayak bom nanti. waktu nggak sih itu? Delay kayak bom waktu, Iya benar kan, yang sewaktu-waktu gitu. kalau misalkan lu kehilangan lagi atau Hmm. ada momen yang kayak lu bilang trigger traumanya Hmm. muncul, itu malah bisa kayak wow gitu efeknya kali ya. Hmm. Ya, Oke. itu yang pertama. Terus juga kita masih punya pandangan itu penting untuk jadi kuat gitu. Hmm, Jadi kayak perasaan sedih, takut, lonely itu kayak dianggap sesuatu yang tabu. negatif, Iya. yang kita kayaknya tabu untuk Iya. ngomong gitu deh gitu. Ini kayak Hmm, yang hmm, happy dong gitu. Masa gitu doang? hmm, Itu sih kata-kata hmm, yang hmm, mungkin orang tujuannya menguatkan gitu, hmm, tapi hmm, apa ya? Jadinya bisa jadi salah gitu hmm, kan. hmm, Terus hmm, eh, nggak semua orang itu bisa bisa dealing dengan sadness-nya dia hmm, sendiri, apalagi hmm, bantuin orang yang lagi berduka gitu kan. Kadang hmm, itu bukan hmm, sesuatu yang menyenangkan untuk dibicarakan gitu ya, betul. gitu. Jadi Hmm, kadang pasti ada awkward gitu, perasaan ya. awkward, gimana ya ngomongnya, gimana Mau ya ngomong gimana? Pengennya menenangkannya, menghibur tapi gimana pengennya gitu menghibur, kan caranya gitu. ya, nah, tapi bisa jadi malah malah salah gitu sih, kayak gitu, gitu. Oke. Terus kayak kalau aku cerita pribadi sih di keluargaku aja, bahkan kayak sehari-hari aja nggak terbiasa ceritain perasaan ya. Hmm, Jadi ketika berduka itu bingung gitu mau hmm, nanya apa, mau hmm, hmm, menghibur gimana hmm, gitu. hmm, hmm, Kayak eh, orang kan budayanya beda-beda ya. Ada hmm, yang kayak how do you feel, kayak cerita kamu apa yang kamu iya. rasain. Ada yang biasa kayak gitu. Tapi ada Hmm, beberapa yang ya udah kita nggak terbiasa, kita lagi ngerasain apa, seneng, hmm, hmm, sedih hmm, gitu. hmm. Kan Waktu kita memang waktu aku dari kecil kayak kita nggak pernah dilatih untuk kayak gimana sih perasaan kamu hari ini gitu loh. iya ya, Iya nggak sih? makanya kayak mengenali perasaan gitu juga sulit gitu. Iya. Ditanya kamu Heeh. rasanya apa, nggak, Baik. Ya, kayak kayak lu pernah tersebut lu iya baik. lu tanya di Instagram gitu. Kok kita ditanya gimana Iya kabar ya, lu? Automatically kita kan jawab baik, padahal mungkin dalam hati tuh baik. lagi sedih, lagi apa gitu ya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak padahal kita kompleks gitu loh Hmm. perasaan. Kadang kan bisa campur-campur ya Ya, gitu. nggak bisa cuma yang Kayak disebut satu kata nih perasaan gue hari ini tuh ini gitu kan. heeh, heeh, heeh. Iya, jadi Iya kadang sih. itu nggak nggak terbiasa gitu ngungkapin. Waktu papaku meninggal aja nih Hmm, di rumah, aku tuh sendiri ya. Jadi hmm, kayak berdukanya sendiri gitu. hmm, Nggak omong-omong. Jadi kayak hmm. mamaku sendiri, aku sendiri di kamar, aku juga sendiri. Jadi nggak terbiasa untuk ngungkapin gitu. Iya Kayak sih. apa yang dirasain gitu. Hmm, Terus hmm, makanya orang juga mungkin itu sesuatu yang awkward sih untuk hmm, dibicarakan hmm, tentang perasaan menyenangkan kan itu. hmm. Gitu. Ya memang iya sih, karena gue juga ngerasa tuh kayak dari kecil tuh selalu deh diajarin gitu. Kayak misalkan lu jatuh gitu, lu tahu itu sakit, lu nangis gitu kan. Itu kan wajar, namanya sakit ya gue nangis gitu. Cuma dibilang udah jangan nangis gitu-gitu, luka cuma masa Iya, kecil iya, itu iya. doang, jauh ke usus gini-gini gitu. Itu masa kecil banget ya. Gitu, dan itu yang bikin, maksudnya gini, itu yang memang akhirnya membuat kita tuh berpikir kayak gue tuh harus kuat gitu loh. Padahal mungkin Iya, ya kan banyak quotes juga yang bilang it's okay not to be okay gitu. Maksudnya ya iya. kita juga harus berani untuk mungkin apa ya? Ya bilang ya gue emang lagi nggak oke gitu loh. Ya kan? Jadinya jujur sama diri sendiri, dan karena dengan lu terbuka ya makanya lu bisa lebih cepat mungkin untuk mengatasi apapun yang membuat kondisi lu nggak enak kan gitu kan, termasuk dengan si grievingnya ini gitu. Karena ketika lu bilang gimana, sedih nggak gitu kan, terus dia bilang enggak kok, oke gitu, malahan kayaknya lu nggak sedih nggak apa, malah orang juga mempertanyakan gitu, lu beneran oke nggak gitu. Karena itu yang kayak lu bilang sih, memang sih kayak lu ceritain kan depression itu lebih ke stage ya, tahapan gitu. Cuma gue juga pernah ngeliat sih gitu, maksudnya bukan ngeliat lah, baca gitu, kayak misal lu abis ditinggal mungkin karena memang dari dulu tuh selalu bareng atau apa, yang akhirnya itu melakukan perbuatan destruktif, pengen nyusul dan melakukan hal itu gitu loh. Karena kayak feel so lonely, yang udah gue nyusul aja deh, kayaknya gue nggak bisa hidup gitu loh. Itu kan ya disayangkan sih Iya, iya. gitu. Makanya juga kayak waktu kayak aneh kan gitu untuk memproses emosi itu tuh kayak campur aduk gitu loh ya. Terus kayak ketika pertama kali ditinggal gitu, itu pasti kayak nambing, kayak rasa nggak percaya dulu gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba nangis gitu. Tapi nangis itu nggak tahu kenapa gitu, nggak bisa jelasin gitu. Iya. Nah, aku tuh ya apa ya? Mungkin karena kita belajar psikologi, jadi kita lebih aware dengan hal-hal itu gitu. Bayangin yang nggak tahu kan, jadi susah untuk menjelaskan itu rasanya ditinggal gitu. Aku aja kayak baru baca-baca jurnal gitu, ternyata
kita tuh ketika grieving itu ada mental reaksi tuh ini ya, ternyata tuh banyak ya gitu, kayak rasa bersalah, terus cemas, sedih, dan nggak berdaya, takut. Itu tuh aku baru aware tadi gitu. Kayak kemarin aku baca jurnal, oh ini aku alamin ini juga gitu. Jadi kayak baru baru mulai apa ya, melabel, oh itu aku ngerasain itu gitu. Nah, kalau Gitu kan. tadi apa yang tadi lu jelasin kan gue nangkepnya nih kalau kita udah selaku orang dewasa gitu ya, maksudnya lu udah mulai ngeh kehilangan tuh apa sih gitu. Mungkin lu udah bisa nih mulai notice stage-stage itu ataupun ciri-ciri itu. Nah, beda nggak kalau misalkan kehilangan itu mungkin dialami oleh ketika kita usianya masih kecil, Pris? Karena kan kalau Iya. masih kecil kan biasanya anak kecil ya apalagi ya, kayak gue waktu itu inget sih pas bokap gue nggak ada tuh keponakan gue pasti tanya gitu, misalkan Kungkung kemana, kita cuma bilangnya udah ke surga gitu, cuma kan mereka tuh nggak tahu gitu loh. Iya, Nah, abstrak gitu. Nah itu tuh bisa gitu. nggak sih memunculkan trauma ke mereka, dan apakah berarti mereka juga harus melalui tahap-tahap stage yang tadi lo bilang untuk grieving itu? Oke. Nah, yang aku tahu pasti sih ya, maksudnya eh, apa ya, kayak dalam menghadapi grieving itu kita pasti dipengaruhi oleh ini loh, persepsi kita terhadap kematian. Hmm, hmm, Nah, jadi kayak persepsi kita terhadap kematian itu apa, itu penting untuk hmm, setiap kita tuh memproses grieving hmm, gitu. hmm, Nah, hmm, persepsi kita terhadap kematian itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi kayak hmm, faktor kognitif, terus hmm, kemudian termasuk usia itu juga hmm, mempengaruhi sih hmm, hmm, sebenarnya hmm, gitu. hmm, Nah, hmm, tapi kalau kalau lu tanya anak-anak itu kayak gimana, kayaknya aku nggak berani jawab sih. Mungkin itu kayak teman-teman yang pendidikan atau teman-teman yang klinis anak mungkin lebih lebih paham tentang itu gitu. Bagaimana membantu anak-anak memproses kematian sih gitu. Karena kan ya, karena gue juga mikir, kan dulu juga gue pertama kali kayaknya gue mengalami hal yang namanya grieving itu pas kakek nenek gue tuh meninggal, dan itu tuh usia gue tuh masih kecil, dan seingat gue tuh bahkan gue dulu nggak nangis gitu loh, maksudnya Iya, gue ya aku lihat juga. gitu ya kan, sosok mereka Iya tuh betul. tiba-tiba gue ingetnya ada di peti gitu kan, terus gue nggak nangis pertama kali tuh, kayaknya gue ngerasain tuh pas kakek gue meninggal gitu, gak nangis gue, cuma gue bingung kok di tidurnya di ini ya, di peti ya gitu, dan mungkin kayaknya gue nanya ke bonyok gue juga, cuma gue lupa jawaban mereka apa. Nah terus pas gue SD atau SMP baru nenek gue meninggal. Nah itu kan pengalaman keduanya tuh gue melihat sosok yang terdekat dengan gue nggak ada. Seingat gue juga gue cuma tahu nih mereka apa sih, kaku gitu tidur di peti. Tapi gue ingat pas gue nyeremin apa sih kolon itu tuh gue nangis, Pris, walaupun gue nggak tahu itu kayak refleks nangis yang gue nggak tahu itu karena apa, tapi gue nangis gitu padahal gue tuh belum ngerti itu tuh apa gitu. Dan tapi itu belum bikin gue merasa trauma, belum ya, cuma memang kayak pas bokap gue sih yang terakhir, mungkin karena usia gue juga udah dewasa, pas bokap meninggal tuh baru. Tapi gue sendiri ngerasa memang kayak waktu itu gue mungkin ya, gue nggak tahu denial atau bukan, tapi gue merasa acceptance gue cepet. Karena apa? Karena kan bokap gue sakit waktu itu, jadi gue tuh kayak proses grieving gue justru bukan pada saat dia, nah gue nggak tahu itu namanya grieving atau bukan ya, mungkin nanti lu bisa benerin. Jadi justru sedihnya gue itu bukannya pada saat bokap gue meninggal, tapi justru ketika gue melihat tuh kondisi dia sakit gitu. Jadi sekitar 3 bulan itu kan dia kondisi parah banget tuh sebelum akhirnya dia meninggal gitu. Itu gue nangis, dan itu gue nangis gue lebih sedih dibandingkan ketika dia meninggal, bahkan karena gue ngelihat orang yang gue sayang tuh kesakitan gitu loh. Kayak nggak Itu berdaya gitu. ya, dan itu kalau dibilang sakitnya tuh parah gitu. Gue mah kalau diputusin sama orang gue bodo amat. Nah kalau bokap gue meninggal itu parah gitu, nangisnya itu bisa parah banget. Yakin bodo Iya, amat. bodo amat gue, ya lumayan sebentar lah ya nangisnya gitu. Cuma kalau pas bokap gue meninggal tuh gue ngerasa banget itu sedih, tapi itu sedihnya gue itu justru pada saat dia masih hidup dan dia sakit. Nah makanya pada saat dia meninggal ya gue nggak tahu nih ya, gue anak durhaka atau bukan, justru pas bokap gue meninggal tuh gue plong loh gitu, karena mungkin gue tahu dia udah nggak sakit gitu, dan gue nggak tahu apa itu karena faktor dari kita, mungkin kita kan ya dari agama juga kan mungkin bantu gitu, maksudnya kan kalau diajarin gimana sih, maksudnya kalau orang meninggal itu kan nggak yang meninggal gitu doang, tapi kan masuk ke surga gitu gitu, itu juga mungkin membantu gue ketika gue akhirnya bisa nerima kondisi. Tapi benar, Chris, gue tuh nangis justru bener pada saat bokap gue sakit, bokap gue meninggal tuh gue nangis karena gue shock gitu loh. Gue nangis shock karena kan pas bokap gue meninggal itu tuh gue kondisinya gue ngelihat, jadi di saat dia detik-detik dia nggak ada, di saat dia megap-megap tuh gue ngelihat dengan mata gue sendiri gitu. Jadi kalau tapi untungnya ya gue sih bersyukur itu nggak membuat gue trauma sih gitu.
ya sampai saat ini ketika gue pikir kan gue belum nggak sampai nangis gitu kan, tapi setelah itu gue nangis sehari abis itu udah enggak. Dan bahkan tuh orang yang ngelihat gue tuh bilang, lu tuh sebenarnya sedih gak sih bokap lu meninggal gitu. Itu orang Indonesia loh gitu, maksudnya Iya. ya kan, lu di saat orang lain nangis tapi lu nggak, ya gue cuma bilang gitu, maksudnya justru gue lebih sedih kalau papa masih hidup dan kondisi yang sakit gitu. Tapi ketika papa udah nggak ada, tidak dipanggil Tuhan, dan ya gue justru merasa bahwa ya mungkin emang jalan terbaik gitu. Apakah itu udah dimasuk dengan acceptance ketika gue bisa ngomong gitu ke orang? Udah, ketika udah bilang iya, papa udah gak ada, ya aku terima kejadian itu. Sekarang aku harus apa? Itu udah acceptance. Udah acceptance Gitu. Nah ketika periode gue, Tapi gini ya, ketika kita accept, berarti kita menerima kenyataan dengan perasaan di dalamnya. Bukan berarti forgetting. oh iya, Bukan berarti iya. lupa ya. Gitu. Nah itu. Gitu. Iya, kagak bakal bisa lupa, Pris. Itu kayaknya kadang nih Nggak ya. akan bisa lupa. Nah, ini juga nih, makanya gue bingung nih. Gue merasa gue ada acceptance, tapi ini maaf ya jadi kayak konseling. Dan mungkin bisa related sama teman-teman juga gitu ya. Jadi, gue udah ngerasa gue acceptance karena ketika bokap nggak ada, oh ya udah gitu. Tapi somehow ketika itu sendiri sih, kondisi lu sendiri. Apalagi kan gue tahu bokap gue pas meninggal posisinya di mana gitu kan. Jadi atau pas lagi ngeliat foto ini gitu, lagi diem atau lo lagi memang kondisi lo lagi nggak ini banget lah secara feeling lo inget bokap lo terus nangis. Nah itu apakah gue masih balik lagi ke stage sebelumnya atau gimana? Enggak sih. Kalau yang balik berikutnya kan berarti kan denial, anger, nggak ada perasaan marah kan ya? Nggak, cuma kayak sedih aja Cuman gitu, hilang. remembering, menikmat apa ya, kayak perasaan ada yang hilang gitu. Itu sih bukan balik sih. Kalau menurutku Bios bukan kemudian balik ke denial gitu, bukan. Tapi remembering gitu. Nah ini nanti kayak ini sih ada apa ya, salah satu cara sebenarnya ya itu mengingat itu boleh loh ternyata. Jadi aku baca di jurnal juga. Jadi kayak mengingat gitu. Terus kayak storytelling. Jadi kayak misalnya aku menceritakan gitu ya, tentang papaku ke orang gitu. Itu ternyata juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghayati perasaan grieving itu gitu. Dan itu bukan berarti kemudian aku, soalnya kalau dibilang balik enggak juga. Denial kan enggak, aku nerima kenyataan papaku udah nggak ada. Terus anger juga aku udah nggak marah, nggak ada perasaan marah lagi. Terus bargaining juga aku udah nggak tawar-menawar lagi sama Tuhan gitu. Depresi nggak sampai yang tak berdaya gitu. Ya aku sedih mengingat itu, tapi sedihnya kan ada level ya, kayak kita yang kayak kalau yang apa yang depression yang dimaksud di tahap Kubler-Ross itu yang beneran kayak nggak berdaya gitu loh. Kayak sedih banget dan sebagainya. Tapi kalau ini mengingat ya wajar sih ada sedih gitu, tapi sedih yang berbeda gitu. Kayak karena proses mengingat itu kan, mengingat memori, mengingat sesuatu yang hilang, orang yang ninggalin kita gitu. Tapi walaupun sampai gue nangis itu masih oke ya, maksudnya sekedar ya lu sedih, lu nangis berarti itu masih oke kan? Masih wajar nggak? Masih wajar berarti ya? Wajar sih, masih wajar. Makanya tadi kayak tiap orang kan prosesnya beda-beda kan, dan nggak ada yang salah. Dan ini loh kayak berduka pasti harus nangis. Yang itu juga salah. Karena gue jadi mau nanya, kalau berduka tapi ketawa-ketawa itu gimana, Pris? Nah, kalau aku baca sih ya di penelitian gitu, emang nggak ada respon yang ini loh pasti gini gitu. Kalau berduka tuh pasti 2 minggu selesai, nggak ada. Kalau berduka tuh pasti harus nangis, nggak juga, nggak usah merasa bersalah. Segala itu gitu. Ada yang berdukanya dengan cara diem, tapi kemudian punya destruktif gitu. Ada yang nangis banyak gitu. Nah itu emang orang beda-beda sih ya gitu. Jadi nggak ada salah dan benar kayak gitu loh ketika dalam proses grieving atau berduka. Gitu. Cibeas komen. Ya ampun, udah lama nggak ketemu Tesar, Bea. Nah, tadi yang tadi lu sempat bilang itu loh, Pris, yang tadi lu sempat baca itu tentang apa ya? Yang tadi kan lu bilang katanya nemu hal baru tuh yang akhirnya lu temuin pada saat lu baca-baca jurnal. By the way, demi hari ini tuh Priska baca-baca jurnal lagi loh. Iya. Udah bawain kuliah ya? Iya ya, tapi seru karena aku pernah ngalamin ya. Jadi kayak dapat insight-insight baru gitu. Terus aku kayak baca juga tentang orang tuh memproses kematian emang beda-beda. Jadi salah satunya adalah pandangan kita tentang kematian ya, tadi yang lu sebut gitu kan. Karena
dipengaruhi oleh budaya gitu kan. Mm, Budaya mm, kita kan banyak tuh, ada yang nganggep kematian itu sukacita. mm, mm, Nah itu mempengaruhi, mm, dipengaruhi banget oleh mm, budaya-budaya gitu. mm, Terus mm, juga kematian itu takdir atau bukan sih mm, gitu. mm, Gitu itu juga mempengaruhi bagaimana kita proses grieving nanti, mm. termasuk keyakinan atau belief Ya, agama. mm, Kematian itu akhir hidup atau justru awal awal, ya, kehidupan yang baru ya. gitu kan. Itu juga belief belief atau keyakinan atau Mm, value-value mm, semacam itu mm, mempengaruhi setiap kita untuk apa ya, memproses kematian atau ketika kita berduka gitu. mm, mm, Itu. Terus juga penghayatan tiap orang akan berbeda-beda ya mm, mm, tentang kematian gitu mm, kan. mm, Kayak aku pun juga penghayatannya jadi kayak banyak gitu ya. mm, Dulu aku mikir, oh aku berarti kayak di awal misalnya, oh, aku udah gak ketemu papa lagi ya mm, gitu. mm, mm, Terus kayak apa ya? Aku dapat insight juga bahwa oh ternyata kita itu ada tubuh, jiwa, roh ya gitu. mm, mm, Yang ada di kita itu hanya bungkusnya mm, mm, aja mm, gitu. mm, Tapi mm, jiwa dan roh kita itu nggak kelihatan gitu. Itu mm, penghayatan orang mm, umum terjadi ketika ketika lihat kematian gitu. mm, Kayak kematian tuh apa sih, itu mm, mempengaruhi banget. Terus mm, kepribadian, terus kayak proses meninggalnya seseorang ya itu mm, juga mempengaruhi mm, mm, intensitas kita berdukanya gitu. mm, mm, Ada yang orang yang meninggal ditinggalnya karena sakit, mm, atau misalnya orang yang meninggal karena kecelakaan atau mm, dibunuh mm, mm, gitu. Itu dinamika perasaan orang bisa berbeda-beda. mm, Atau meninggalnya karena bunuh diri mm, gitu. mm, mm, Itu mm, perasaannya bisa bisa beragam sih memang ya mm, gitu. mm, Terus mm, karena kecelakaan mendadak atau mm, apa gitu, mm, mm, itu mempengaruhi banget kayak perasaan kita itu apa gitu. mm, 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 Terus eh, hubungan kita, mm, kedekatan kita dengan orang yang meninggal itu juga mempengaruhi mm, banget mm, gitu. Kalau mm, misalnya kita semakin attach sama orang itu, maka intensitas berduka kita pasti akan lebih dalam mm, mm, gitu. Terus juga budaya, background agama, mm, kemampuan coping kita, terus mm, riwayat masalah mental lainnya. Jadi misal mm, aku memang punya riwayat depresi gitu mm, misalnya, terus kemudian ditinggal gitu, mm, itu mm, akan beda juga reaksi mm, kita. Terus support mm, system, mm. jadi Lingkungan seberapa sekitar ya. lingkungan sekitar Mm, itu juga mempengaruhi intensitas ketika kita berduka, sama financial dan social status. mm, Ini aku alamin sih ya, waktu mm, papaku mm, nggak ada itu finansialku terganggu banget. mm, Jadi mm, kayak aku tuh kayak double gitu, itu kayak mm, jadinya makin berat gitu loh mm, ya mm, gitu. mm. Itu Pikiran jadi lebih banyak. uh, pikiran Mm, jadi lebih banyak, dinamika mm, perasaan tuh jadi nyampur gitu. ya. Itu sih tuh, aku kayak pas baca ini aku alamin gitu, Mm, kayak gitu mm. sih. Oke. Paling yang Banyak terakhir banget gue faktornya. yang terakhir gue mau tanya sebenarnya terkait dengan grieving ini, gue sempat baca di mana gue lupa deh. Jadi ada nggak Hmm. sih faktornya efek grieving ini tuh yang ke tubuh kita gitu loh, entah itu ke otak Ya. atau ke kayak hormon atau apa gitu loh, yang cuma di dalam gitu atau bahkan jadi timbul penyakit gitu. Ada nggak sih, Pris? Hmm. Kalau yang aku baca sih cuman kaitannya nanti ke fisik, karena kan Mm-mm. ketika kita itu kan respon emosional ya, Mm-mm. lagi sedih gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. kayak nafsu makan biasanya sama jadi tidur, Mm-mm. insomnia, antara Mm-mm. tidur terus atau nggak tidur. Nah Mm-mm. itu kayak Tidur terus agak respon serem ya. wajar. Tidur terus tapi nggak bangun-bangun Iya. itu serem sih sebenarnya. Kita kayak bukan gitu, tapi Iya, intinya kayak maksudnya tidurnya kayak jadi lebih butuh banyak. tidur. Heeh. Oke. Kan ada ya orang yang sedih tuh kayak tidur panjang Heeh, gitu heeh, lama, heeh. nggak, itu ada juga gitu. Nah itu kaitannya nanti lebih ke imunitas sih, yang aku Hmm, temuin sih itu sih ya. heeh, Jadi heeh, kayak imunitas tuh jadi kayak sakit gitu heeh, hmm, ketika berduka tuh itu gitu. hmm. Oke, efeknya berarti memang kalau kayak terlalu lama larut-larut dalam duka Hmm. kita juga ternyata punya efek yang nggak bagus sebenarnya Ya. untuk tubuh kita gitu Hmm. ya. Yang mungkin Hmm. walaupun kita nggak sadarin. Jadi Hmm. kalau misalnya teman-teman yang Ya. kayaknya ini udah lama banget berduka, terus kalian ngerasa jadi gampang sakit ya gitu. Teman-teman harus lihat Hmm. lagi tuh, gimana sih kualitas tidur kalian, terus gimana sih pola makan kalian gitu. Apakah dari dua hal Ya. itu tuh terpengaruh nggak dari dengan kalian berduka cita itu? Kalau sampai berpengaruh, ya mungkin ya harus bisa apa ya, mulai Pelan. diperbaiki gitu ya pola tidur dan Hmm. juga ininya makannya Hmm. gitu. Oke. Makanya eh, itu respon yang wajar gitu, Hmm. tapi kita harus atasin gitu kan. Maksudnya kayak sedih, jadi nggak minat makan, turun berat badan, itu Hmm. sebenarnya kayak
respon yang wajar sih ketika kita lagi kehilangan. Cuman perlu diatasin gitu. Itu tadi ceritain ke orang apa yang dirasain kan. Terus kemudian juga perasaan numbing juga kadang wajar gitu. Terus juga nggak usah keburu. Kadang kan orang kan suka mikir, lah udah meninggal lama ini enggak gitu. Jadi beban padahal nggak apa-apa gitu. Let it go kalau memang ready gitu. Jadi tiap orang beda-beda gitu kan. Kalau memang belum acceptance ya udah take your time gitu, kayak nangis lah, berduka lah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak perlu keburu harus kembali kayak dulu, nggak perlu gitu. Juga kayak hobi dan olahraga itu juga penting sih ya. Jadi karena kan kalau misalnya kita sehat nih, kita lebih bisa apa ya apa ya, maksudnya kayak ngatur emosi jadi lebih baik gitu ya kan. Jadi itu sih, walaupun kadang nggak ada energi tapi tetap coba tetap jalan ringan lah apa gitu, tetap jaga yang penting tidur, makan, olahraga itu dulu deh gitu. Kalau memang nggak niat, nggak punya energi ngapa-ngapain, sebenarnya itu di maintain dulu itu sih. Terus juga sama ini yang menarik ya, yang aku baca itu kayak bikin ini apa, persiapkan diri ketika ada event-event tertentu yang jadi trigger. Jadi kayak misalnya anniversary, hari ulang ayah, tahun, gitu. ulang tahun juga. Hari ayah, ulang tahun gitu. Ya jadi itu aku baca di jurnalnya itu kayak kita disuruh nyiapin itu kayak tipsnya. Jadi kayak oh iya benar juga ya. Jadi kayak kita pasti akan keinget gitu, dan itu akan men-trigger kita untuk apa ya, nangis lagi gitu kan. Biasanya momen-momen kayak gitu tuh, yang momen tapi kehilangan kan kan sebenarnya kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, justru malah kalau misalnya kita bisa buat itu jadi sehat, jadi kayak momen mengingat dan respect gitu. Oh ternyata aku dulu pas liburan itu papaku gini, terus itu jadi kayak momen mengingat sih gitu ya. Kalau misalkan nih, Pris kan balik lagi itu kan ada juga yang justru malah mereka tuh menghindari hal itu. Jadi mereka tahu nih akan ada momen-momen di mana mereka, wah gue kalau keinget misalkan sama bokap gue lagi atau nyokap gue lagi tuh gue sedih lagi. Akhirnya mereka tuh menghindari gitu momen-momen itu. It's okay atau enggak? Itu kayaknya berarti masih di level denial. Denial ya berarti ya. Dan Jadi kalau kita balik ke proses kan berarti ke level denial. Tapi tadi ya yang aku cerita itu, denial itu di momen tertentu kita butuh untuk survive. Kayak baru-baru itu mungkin butuh untuk survive, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika itu berlarut-larut dan itu jadi coping kita untuk dengan cara denial terus, itu yang mungkin akan jadi nggak adaptif kita. Nanti akan jadi yang si itu tadi complicated bom waktu itu gitu. Kayak bom waktu. Kayak mamaku gitu ya waktu itu. Jadi kayak dia buang semua barang, buang aja nggak, dia nggak, bahkan nggak mau tidur di kamar itu, dan itu berlarut-larut. Jadi kayak semua barang, baju, nih Ika mau apa, mama mau buang, mau pakai nggak gitu. Jadi apa ya, semuanya dibuang gitu loh ya. Jadi kayak nggak mau lihat, mama maunya inget yang bagus-bagus aja, yang jelek inget gitu. Nah itu dulu aku nggak sadar sih, tapi kayak belakang tuh, oh berarti tuh mamaku waktu itu masih denial gitu. Gitu. Nah itu ketika berlarut-larut jadi nggak itu sih. Jadi udah nggak sehat lagi kali gitu maksudnya ya, kalau terlalu berlarut-larut. Oke. Nah, semoga sih teman-teman yang hari ini udah join nih di bincang-bincang online kita udah lumayan nambah insight lah ya gitu. Maksudnya kalau kalian memang berduka, itu kalian memang butuh waktu untuk bisa akhirnya sampai ke tahap menerima, itu oke gitu. Dan kalau kalian juga ketemu misalkan siapapun di sekitar kalian yang kayaknya kok masih berduka terus gitu ya, ya jangan memburu-burui mereka gitu untuk cepet-cepet bisa menerima gitu. Mungkin mereka masih butuh waktu, tapi ketika mungkin entah itu diri kita sendiri atau mungkin orang di sekitar kita yang mulai karena sedih akhirnya melakukan sesuatu yang sifatnya destruktif, kita udah harus mulai bantu gitu ya. Kita udah harus mulai ingetin mereka, help mereka gitu. Gitu kali ya, maksudnya yang gue bisa rangkum dari diskusi kita hari ini gitu. Oke. Karena social support itu penting banget. Social support penting. Iya, karena ya di saat seperti itu ya kita memang harus ya ngerangkul satu sama lain sih jadinya gitu kan. Gitu.
Oke, thank you banget loh Priska untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman bermanfaat juga, karena ya ini based Oh, on pengalaman kita berdua juga. Semoga ya yang related dengan kondisi teman-teman, atau justru teman-teman misalkan masih kayak pengen nanya nih tentang grieving itu sendiri dan juga cara mengatasinya, mungkin bisa DM ke Priska aja ya, karena Priska juga boleh. buka sesi konseling juga biar si Priska juga bisa bantu teman-teman. Sebelum bentar lagi kita akan off nih kayaknya.